Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di kajian dan silaturahim yang diadakan oleh 212 Mat Pondok Jati Sidoarjo. Meskipun kajian ini dilakukan oleh oleh 212 Mat yang berada di Sidoarjo, tetapi insya Allah para peserta yang di kajian online ini hampir ada di seluruh pelosok negeri, insya Allah, amin. Dan saya berterima kasih sekali dengan Ibu Nur Hayati Subakat yang sudah bisa meluangkan waktunya, apalagi di hari pekan-pekan ini yang biasanya harusnya ngomong cucu ya Ibu Nur Hayati, tapi ini bisa meluangkan waktunya untuk kami sehingga kami bisa mendengarkan riwayat hidup Ibu dan bagaimana sih Ibu bisa sampai sesukses ini gitu. Sebelum kami mulainya, kami perlu informasikan kajian dan silaturahim kami ini dilakukan sebulan sebanyak 2 kali Ibu. Jadi kita pada Ahad pekan pertama dan Ahad pekan ketiga. Dan insya Allah kita menampilkan narasumber-narasumber yang juga berkompeten di bidangnya, tentunya berkaitan dengan perekonomian nasional, perekonomian umat gitu. Dan insya Allah dan kita tahu bahwa untuk kajian hari ini kita mengundang Ibu Dr. Honoris Causa Ibu Nur Hayati Subakat. Beliau adalah founder dan komisaris utama Wardah. Untuk agenda pada pagi hari ini, insya Allah kita ada melakukan pembukaan. Tadi sudah kita lakukan, memang kita agak terlambat sedikit. Dan nanti ada pengantar dari pengurus 212 Mat yang akan dilakukan oleh Pak Catur. Dan akan kita mulai kajiannya dengan yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati. Dan nanti kita ada sesi tanya jawab yang insya Allah kita fokuskan di grup Telegram. Di grup Telegram, tetapi kalau nanti ada waktu, kita akan juga buka ke partisipan Zoom dengan cara melakukan resen dan kita akan buka mic-nya. Dan nanti seperti judul daripada acara hari ini, kita bukan hanya melakukan kajian, juga melakukan silaturahmi gitu. Cuman nanti Ibu Nur Hayati monggo bisa kalau ada waktu kegiatan lagi bisa meninggalkan kajian Zoom ini. Sebelum kita memulai, kita perlu memberikan informasi tentang adab dan panduan kajian dan silaturahim kali ini. Pertama adalah niat mengikuti kajian untuk mencari ilmu dan menambah kasanah pengetahuan. Dan kedua, peserta wajib berpakaian yang sopan dan syar'i atau kamera dimatikan. Ketiga, menjaga adab menuntut ilmu pada sisi kajian dan kesopanan dalam bertanya serta berdiskusi di sesi silaturahmi. Keempat, usahakan mencari lokasi yang tenang dan tidak berisik untuk bisa berkonsentrasi dan tidak mengganggu jalannya kajian dan silaturahmi. Kelima, semua mic partisipan akan di-mute oleh host selama kajian dan hanya akan di-unmute pada sesi tanya jawab, sesi silaturahim, tetapi mohon mic tetap di-mute apabila sedang tidak berbicara. Keenam, fitur chat akan dinonaktifkan selama kajian, pertanyaan diprioritaskan melalui grup Telegram 212 Mat, dan apabila masih ada waktu, maka diberikan kepada partisipan di Zoom dengan cara raise hand terlebih dahulu. Ketujuh, bagi yang ingin bergabung di grup Telegram, bisa install aplikasi Telegram, lalu search Mart 212 Pondok Jati Sidoarjo, lalu klik bergabung dan join. Kedelapan, setelah kajian akan ada sesi silaturahim sehingga partisipan bisa lebih mengenal produk-produk 212 Mart Pondok Jati Sidoarjo, termasuk di sini ada produk Wardah. Ibu, kita sudah jualan produk Wardah di 212 Mart Pondok Jati Sidoarjo, Ibu. Dan kita mengenal satu sama lain partisipannya gitu. Dan ke-9, host akan mengeluarkan peserta yang tidak mengikuti adab serta
panduan kajian dan silaturahim. Nah, sebelum kita mengikuti kajian ini, kita perlu tahu juga biografi Ibu Nur Hayati. Jadi ini saya resume dari saya search di Google. Nanti ada juga biografi yang resmi yang dari Paragon, PT Wardah gitu ya. Ini adalah nama beliau adalah Nur Hayati Subakat gitu. Tempat lahir beliau di Pandang Panjang, Sumatera Barat. Ini kalau kemarin ada isu-isu Sumatera Barat ini. Nah, ini salah satunya tokoh Sumatera Barat gitu loh. Tanggal lahir beliau 27 Juli 1950 dan pendidikan beliau ini yang sangat menarik sekali. Beliau lulusan Pondok Pesantren Diniyah Putri Pandang Panjang Sumatera Barat, Ibu. Jadi sangat-sangat mengharukan gitu karena kita sudah di zaman-zaman kita ini sudah pingin anak-anak kita disekolahkan di pondok pesantren. Rupanya Ibu Nur Hayati sudah sekolah di pondok pesantren, sudah mondok di pondok pesantren gitu. Dan yang hebatnya lagi, beliau adalah lulusan perguruan tinggi di tahun 1975 di ITB. Jurusan farmasi dan lulusan terbaik. Allahu Akbar. Dan beliau melanjutkan di apoteker di tahun berikutnya di 1976 juga sebagai lulusan terbaik dan mendapatkan kabel Pharma Award. Allahu Akbar. Dan ini yang sangat-sangat mengembirakan bagi kita umat muslimah gitu bahwa beliau mendapatkan gelar doktor kehormatan di tahun 2019 honoris causa dari Institut Teknologi Bandung atau ITB sebagai wanita pertama yang mendapatkan gelar ini gitu. Dan sebelum beliau berkarir sendiri atau mandiri gitu, beliau sempat bekerja Ibu dan Bapak semuanya bahwa beliau bekerja sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Padang ya Ibu ya. Dan juga pernah jadi staf quality control di perusahaan kosmetik Wella di Jakarta. Dan beliau setelah itu memulai usaha sendiri di tahun 1995 dengan produk pertama sampo merek Putri. Pertama itu adalah 1995, PT-nya adalah PT Pusaka Tradisi Ibu, dan saat ini sudah berganti dengan nama PT Paragon Technology and Innovation di tahun 2019 yang kita kenal dengan Wardah Kosmetik. Dan tidak hanya yang baik-baik juga Ibu, ada suatu kisah sedih juga. Sebenarnya Ibu ini pernah nyaris bangkrut karena kebakaran ya gitu, tapi alhamdulillah beliau bisa sempat bangkit kembali. Nanti kita akan dengarkan cerita beliau lebih detail lagi. Nah, ini adalah kurikulum vitae dari Ibu Nur Hayati yang secara resmi dikeluarkan oleh Paragon dan bisa dibaca, dan atau kalau Bapak Ibu berkenan nanti saya akan share di grup Telegram gitu. Oke, sangat banyak prestasi-prestasi Ibu Nur Hayati ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena waktu. Oke, ini bagi yang tidak terdengar audionya, Bapak Ibu mohon bisa diklik gambar headsetnya, lalu join audio atau klik call over internet gitu. Nah, ini ada gambarnya ini biar bisa mendengarkan kita dan kita bisa mendengarkan suaranya. Nah, seperti tadi kita punya grup Telegram 2/2 Pondok Jati Sidoarjo. Monggo bisa search dengan kata kunci 2121 Mart Pondok Jati Sidoarjo. Nah, tapi jangan lupa setelah nanti sudah install grup Telegram, monggo bisa ditaruh di desktop HP paling depan agar bisa terbiasa menggunakan grup Telegram. Demikian informasinya. Kita menginjak ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi pengantar dari pengurus 212 Mart yang akan diputarakan oleh Bapak Catur. Monggo Pak Catur. Terima kasih Pak Oni waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kembali kita pagi ini bisa mengadakan kajian rutin kita yang 2 pekan sekali. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir, yang tidak hanya dari Sidoarjo, tapi insya Allah sudah cukup banyak dari beberapa daerah. Jadi, terutama kepada Ibu Nur Hayati, kami sampaikan selamat datang Ibu di komunitas kita, di kajian kita, selamat datang dan terima kasih banyak Ibu berkenan hadir di kajian ini dan insya Allah segera memberikan sharing ilmu, sharing pengalaman, dan sharing resep-resepnya hingga bisa menjadikan perusahaannya skala internasional demikian. Jadi mohon izin Ibu Nur Hayati, ini kami sedikit saja pengantar. Saya perkenalkan dulu 212 Mat Sidoarjo. Jadi 212 Mat Sidoarjo ini berbadan hukum koperasi, Ibu. Anggotanya saat ini plus minus 650 orang, juga tersebar, jadi tidak hanya di Sidoarjo saja anggotanya. Dan insya Allah 212 Mat kita cukup eksis dan cukup disambut dengan baik oleh masyarakat. Jadi saat ini posisi sekarang itu 70% pelanggannya 212 Mat sudah pelanggan umum. Tempat kita berjejer-jejer dengan mat-mat yang lain, Bu Nur Hayati, alhamdulillah umat Muslim di Sidoarjo cukup mempunyai giroh untuk membesarkan mat kita sendiri. Dan yang menjadi lebih bersemangat lagi, Bu Nur Hayati, ke 212 Mat Sidoarjo memfasilitasi saat ini sekitar 150 UMKM. Semoga ini yang menjadi 212 Mat lebih bermanfaat. Dan dengan hadirnya Bu Nur Hayati di sini saat ini, dengan menyampaikan kiat-kiatnya nanti, moga-moga kita semua dan teman-teman dari UMKM bisa lebih bersemangat, bisa terinspirasi, sehingga bisa segera membesarkan usahanya masing-masing gitu. Jadi ini mungkin pengantar kami Pak Oni, tidak panjang lebar supaya nanti kesempatan untuk Ibu Nur Hayati lebih banyak. Jadi semoga kembali pekajian ini bisa menyemangati kita semua, bisa menginspirasi kita semua untuk tumbuh lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut lagi dengan seksi utama kita, yaitu kita mendengarkan paparan kajian dari Ibu Nur Hayati Subakat, dan waktu kami persilakan kepada Ibu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Oni Martin yang undang-undang saya pada pagi ini, dan juga Pak Catur sebagai Ketua 212, dan itu pada Bapak Ibu dan yang hadir pada pagi ini. Sebelum saya menyampaikan materi, mohon izin kami menayangkan video dulu supaya lebih mengenal bagaimana perusahaan ini. Silakan Mbak Sari, video. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985 hingga saat ini.
Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 32 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 11.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 5 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Top Brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan, di antaranya Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Baik, di sini saya akan berbagi pengalaman tadi sudah disampaikan dan mulai dari usaha kecil, alhamdulillah sekarang udah menjadi nomor 1. Silakan Mbak Sari langsung slide-nya. Nah ini sebetulnya materi ini lebih ke summary waktu saya mendapat Dr. Honoris Causa tahun lalu dari ITB. Ya, silakan, Mbak. Nah, dalam perjalanan kami menemukan 5 karakter kunci yang harus kita miliki, insya Allah akan bisa sukses. Karakter itu apa saja? Yaitu adalah ketuhanan, ya seperti kemudian kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Ya, slide berikutnya. Nah, mungkin sedikit saya inikan mengenai ketuhanan. Saya kira insya Allah semua yang hadir pada pagi ini sudah paham ya.
dengan ketuhanan kita bekerja sungguh-sungguh ya, optimis bagian-bagian ibadah, dan tentu juga dengan ketuhanan menjaga kejujuran, bertanggung jawab, dan senantiasa menghargai perbedaan. Dan kita menebar kebaikan dan mencegah keburukan. Ya, slide berikutnya. Yang kedua adalah kepedulian ya. Jadi menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang, dan perilakunya senantiasa memberi manfaat dan inspirasi positif bagi sama lingkungan dalam setiap aktivitas, berupaya saling memahami dan saling peduli dalam seluruh tim. Mungkin saya tambahkan di sini ya, kalau semua peduli ya di tengah COVID ini, insya Allah COVID ini akan cepat selesai. Ya salah satu pedulinya ya kita menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jadi saling peduli, saling menjaga. Ini sangat kita butuhkan di saat ini. Ya. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati ya, menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita jangan merasa paling hebat gitu ya. Selalu mengoptimumkan sumber daya yang ada sesuai kebutuhan. Jadi istilahnya kita selalu mengosongkan gelas kita gitu. Selalu menerima nasihat dari orang lain, selalu belajar terus-menerus, bersemangat, dan kemudian dia saling menghormati demi perbedaan demi kepentingan bersama. Ya, lanjut. Dan 4 adalah ketangguhan ya, menjalankan hidup nah ini berani, sabar, tekun, ulet gitu ya, dan disiplin, penuh semangat. Nah, ini memang sangat kita perlukan dalam membangun usaha. Ya, slide berikutnya. Yang kelima inovasi ya, selalu mengembangkan hal yang baru. Jadi inovasi itu bukan hanya menemukan produk suatu yang baru, tetapi inovasi juga menemukan suatu cara yang baru, itu pun juga udah inovasi. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu pun juga sudah inovasi gitu. Kemudian juga kita harus memenuhi yang melampaui harapan pelanggan gitu ya, ini visioner, kreatif dalam menciptakan terobosan baru ya, kemudian berpikiran terbuka, menggali segala macam informasi, kemudian antisipasi, gesit, responsif, dan adaptif menghadapi setiap perubahan, apalagi saat sekarang ini ya. Nah, di sini saya sedikit berbagi pengalaman bagaimana memulai usaha ini, mulai dari home industry ya, industri rumah tangga dengan 2 orang karyawan, itu pun adalah asisten rumah tangga. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bergabung di sini di seluruh Indonesia, ada sekitar di atas 10.000 karyawan, dan kami sudah punya pabrik 20 hektar, ini termasuk industri kosmetik yang paling industri kosmetik lokal yang paling besar saat ini di Indonesia, dan sudah punya 40 distribution center. Salah satunya adalah di Malaysia, dan alhamdulillah kami mendapat info di Malaysia pun kami sudah nomor 3 sekarang. Ya, slide berikutnya. Nah, saya memperkenalkan dulu latar belakang keluarga. Jadi tadi saya disampaikan ya sama Pak Oni, kalau saya itu adalah dari Padang Panjang ya, saya anak keempat 8 bersaudara. Almarhum bapak saya itu adalah seorang pedagang dan termasuk ya sukses juga di kota kecil tersebut, dan beliau pun juga ketua umum Muhammadiyah Padang Panjang. Dan beliau sangat sosial. Ini yang menginspirasi saya sampai saat ini. Kemudian juga saya merasa beliau adalah seorang visioner ya. Di tahun 60-an beliau sudah menyampaikan IPTAK dan IPTEK. Di mana seperti kita ketahui Pak Habibie menyampaikan tahun 90-an ya. Jadi makanya kami semua yang perempuan masih SMP-nya masuk pesantren Dinia Putri. Jadi saya adalah alumni pesantren Dinia Putri, kemudian masuk SMP, SMA, kemudian lanjut ke ITB. Dan ini beliau meninggalkan kami waktu saya masih SMP, ya, masih di Dinia Putri. Yang luar biasa adalah almarhumah ibu saya juga. Beliau orang tua tunggal dengan 8 anak, bisa mengantarkan semua anak-anaknya ke perguruan tinggi.
Kami 8 bersaudara, alhamdulillah 6 orang adalah alumni ITB. Dan yang satu surat yang sering disampaikan, ayat yang sering disampaikan sama almarhumah ibu saya, ya udah kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itu yang sering disampaikan dan ini adalah yang menginspirasi saya sampai saat ini. Ya, lanjut. Nah, ini sejarah bagaimana perjalanannya Paragon. Tadi seperti saya diketahui, saya itu lulusan terbaik dari ITB. Nah, tadinya sih almarhumah ibu saya menyampaikan ya kalau seorang perempuan ya sebaiknya cari pekerjaan yang masih tetap, jadi tidak menghilangkan tanggung jawab rumah tangga, itu masih kita yang pegang gitu ya. Nah, kemudian ya ibu saya menyampaikan ya kemudian kamu bisa jadi dosen, kemudian nanti buka apotek sore. Ternyata walaupun saya lulusan terbaik, saya nggak terima jadi dosen. Nah, ini yang mungkin hikmahnya yang kita bisa ambil. Ya belum tentu apa yang kita dapatkan itu dikasih Allah, ternyata Allah memberi lebih dari itu. Itu yang saya rasakan. Jadi saya pernah kerja di rumah sakit, kemudian menikah, saya balik lagi ke Jakarta. Itu pun saya nggak langsung dapat pekerjaan, saya pernah daftar di apotek, itu pun nggak diterima, tapi setelah itu malah saya diterima di suatu perusahaan kosmetik multinasional, di mana gajinya malah lebih besar dari apotek tadi, 3 atau 4 kalinya. Dan kemudian saya akhirnya saya bekerja di sana, dan selama 5 tahun, sebetulnya sudah nyaman bekerja di situ, tapi setelah saya punya anak 3, saya agak kesulitan karena pabriknya ada di Jalan Raya Bogor, saya sendiri tinggal di Jakarta Selatan. Akhirnya saya pilih mundur. Nah, dengan ilmu yang saya dapat, ilmu latar belakang saya dari farmasi, kemudian punya pengalaman 5 tahun, berdasarkan itu, makanya saya memberanikan diri membuat industri industri rumah tangga sebetulnya, home industry, yang tadi saya bilang dengan 2 orang karyawan. Tapi intinya saya membuat produk, saya berinovasi, saya menemukan suatu formula, dimodifikasi, sehingga formulanya itu harganya lebih murah, tapi kualitasnya mirip. Sehingga saya jual ke salon-salon, tidak sampai 1 tahun, di daerah, saya mulai dulu daerah Tangerang, daerah pinggir, tidak sampai 1 tahun, alhamdulillah semua salon sudah memakai produk kami. Jadi untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulai usaha, intinya kalau kita bikin usaha, kalau membuat produk, buatlah produk yang bagus, harga bersaing, insya Allah akan sukses. Dan kemudian berkembang selama 5 tahun, nah tahun 90 saya dapat ujian, ini benar-benar ujian yang cukup berat ya, lebih berat saya kira dari sekarang. Kenapa? Saya waktu itu dapat kebakaran, jadi rumah dan sekalian tempat usahanya kebakar, dan kondisinya waktu itu minus. Kenapa minus? Saya punya utang sama supplier dan punya piutang. Dan karena faktur-fakturnya banyak yang kebakar, banyak langganan kami yang tidak mau bayar. Dan jadi kondisinya minus. Nah, saya merasakan waktu itu banyak pertolongan Allah. Dan kenapa saya bisa bangkit lagi sebetulnya waktu itu? Karena yang saya pikirkan adalah karyawan dan utang. Jadi saya merasa punya kewajiban, walaupun saya udah kebakaran, saya merasa punya kewajiban untuk bayar utang. Nah, saya putuskan, kalau saya mikirkan diri sendiri, sebetulnya waktu itu ya lebih baik tutup saja. Karena suami saya masih bekerja dan gaji beliau juga lebih dari cukup. Nah, akhirnya saya coba bangkit kembali dan alhamdulillah banyak pertolongan Allah yang saya rasakan waktu itu. Pertama ada kenalan langsung meminjamkan rumahnya untuk dipakai untuk usaha. Yang kedua dari supplier, karena selama ini dianggap mereka tuh lihat saya menjaga kepercayaan, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Yang ketiga, di waktu yang sama ternyata ada kenalan saya ngasih tahu, sebelumnya saya nggak pernah pinjam uang bank, ada yang ngasih tahu kalau ada program semua bank harus menyalurkan kreditnya
ke usaha kecil, waktu itu cook istilahnya 20%. Nah, saya karena enggak berani minta pinjaman banyak, saya memberanikan diri minjem 50 juta. Malah banknya suruh saya ambil 150 juta. Ya, karena disuruh akhirnya saya ambil, dan alhamdulillah dengan uang tersebut saya bisa bangun rumah dan bangun pabrik kecil di daerah Tangerang. Waktu itu memang kita kondisinya lagi bangun pabrik baru fondasi sebetulnya. Ya, jadi alhamdulillah itu cepat berkembang, dan tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah. Nah, ini lahirlah ide untuk kosmetik Wardah. Nah, itu pun juga nggak langsung sukses, ya boleh dikatakan gagal waktu itu. Karena saya juga belum pengalaman untuk bikin kosmetik, dengan dia pesantren santri juga nggak pakai kosmetik ya, dan jual waktu itu sampo juga ternyata juga santri nggak pakai sampo yang ukuran besar gitu. Maaf. Dan tapi bagi saya tidak ada kata menyerah. Saya coba lagi walaupun gagal waktu itu. Saya coba lagi iklan di harian terbit, harian yang tidak terkenal. Cuma saya mendapat 2 distributor waktu itu, yaitu adalah yang ada dijual mereka direct selling, dijual dengan multi level. Waktu itu masih kecil sebetulnya. Dan alhamdulillah itu berkembang. Nah, tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi, banyak pengangguran. Jadi seperti sekarang juga, tapi tidak ada krisis kesehatan ya. Nah, karena banyak pengangguran, banyak yang gabung dengan multi level. Alhamdulillah malah berkembang pesat di tahun 98. Saya malah bangun pabrik kedua di tahun 98. Jadi istilahnya waktu itu lagi Krismon, malah alhamdulillah kami Jayamon waktu itu. Nah, kemudian terus berkembang. Nah, tahun 2002 anak saya pertama mulai gabung. Kemudian tahun 2003 anak saya kedua juga bergabung. Nah, saya anggap ini juga pertolongan Allah yang kesekian kalinya bagi saya, kok mereka mau gabung langsung begitu lulus gitu ya. Dan kemudian 2004 kami kembali lagi mengalami penurunan karena multi levelnya bukan kami yang buat, adalah orang lain, jadi kami lebih B2B sebetulnya, dan kami juga mengalami penurunan. Dan tapi tidak sampai 1 tahun kami menemukan lagi multi level perusahaan Prancis, itu Sophie Martin. Alhamdulillah kembali lagi berkembang. Ya, lanjut. Nah, kemudian karena pengalaman kami tadi B2B itu suatu usaha yang kurang stabil ya. Jadi mulai 2004 itu kita udah mulai jualin ke toko-toko. Memang agak sulit waktu itu. Jadi banyak toko yang nggak mau. Kemudian ya dicoba diperbaiki ya. Akhirnya tahun 2009 tim relaunching Wardah. Ya, jadi dibuat lebih modern. Tagline-nya juga diganti, tadinya kosmetika suci dan aman menjadi inspiring beauty. Kemudian juga tadinya ada tulisan Arab, ya kami diinikan karena terlalu berat sepertinya. Nah, seperti kita ketahui 2009 hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Sehingga terjadi loncatan. Sehingga kami waktu itu udah mulai bisa iklan di TV. Nah, kemudian 2010 tim mengeluarkan lagi makeover. Nah, 2011 kami ganti nama dari Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Technology Innovation. Kenapa harus ganti nama? Supaya lebih modern untuk menuju ke global. Nah, kemudian 2014 tim mengeluarkan lagi Emina. Ini adalah produk untuk remaja. Nah, seperti kita ketahui di 3 tahunan ini milenial ngehit. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Kembali lagi kami terjadi loncatan. Di zaman pandemi ini, brand Emina nih tumbuhnya masih bagus. Kalau brand yang lain memang udah agak turun. Nah, 2017 kami launching sampo. Nah, ini mungkin saya akan sampaikan PR kita bersama-sama ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sebetulnya ini memang terus terang kami launching sampo ini tidak terlalu sukses. Tadinya saya mengharapkan
waktu ada 212 di 2016 ya, akhir 2016. Itu kan berkumpul orang jutaan orang ya di Monas. Nah, saya pikiran ini berarti anggota 212 ini kalau saya launching sampo, karena waktu itu juga ada yang bilang nih, kapan nih wadah launching sampo? Kami akan pakai wadah gitu ya. Nah, kami launching sampo di 2017, ternyata tidak terlalu sukses. Sampai sekarang penjualan sampo kami itu baru sekitar 300.000, padahal jutaan orang Muslim. Ya, mudah-mudahan di 212 Sidoarjo sampo kami termasuk yang penjualan bagus ya. Tapi di tempat-tempat lain sampo kami memang masih di nomor 4 atau nomor 5 gitu ya. Nah, kemudian 2018 tim mengeluarkan lagi Insta Perfect. Nah, ini untuk premium, alhamdulillah juga disambut baik. Kemudian mengeluarkan lagi tahun 2019 Kristalur untuk skincare yang premium. Nah, kalau dilihat di sini, nah itu tadi saya sampaikan, dalam perjalanan ini banyak aja kemudahan dari Allah, yaitu adalah ya kita kena tadi ketuhanan ya, kemudian kepedulian ya, itu tadi yang saya di waktu kebakaran, dan kemudian juga ya kami belajar terus-menerus, meneliti, ketangguhan, tekun, ulet, dan inovasi. Nah, kalau dilihat bagaimana perusahaan ini karena banyak inovasi. Kami hampir tiap berapa tahun itu ada produk-produk baru, dan tiap tahun itu kami mengeluarkan sekitar 300 produk baru. Ya, lanjut. Nah, ini produk-produk yang dikeluarkan sama tim ya. Nah, di sini sudah ini CAF ini baru lahir nih 2 minggu yang lalu, produk khusus untuk pria. Karena waktu itu udah banyak sekali yang bertanya mana produk pria. Nah, mudah-mudahan cukup disambut baik juga ya. Nah, ini brand-brand yang inovatif yang dikerjakan sama milenial. Nah, jadi kata kuncinya di sini, milenial ini kan mereka kreatif, kerja keras. Kata kuncinya adalah bagaimana para senior dan junior kerjasama. Jadi saya dengan anak-anak saya bagaimana kerjasama yang baik. Kemudian anak-anak saya dengan timnya, sehingga istilahnya terbentuk corporate startup. Jadi perusahaan ini berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Ya, lanjut. Nah, ini yang prestasi yang dikerjakan sama tim ya 2016 di suatu seminar di di Paris, Euromonitor mencapaikan kalau Wadah adalah global fastest growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand lokal Indonesia masuk dalam kancah ini. Jadi bersama-sama anak muda Wadah alhamdulillah terus berkembang menjadi market leader sekarang di Indonesia dan pernah dibahas di Harvard Business Review. Ya, lanjut. Nah, kondisi kami sekarang walaupun tengah Covid, alhamdulillah kami masih tetap nomor 1, ini udah tahun keempat di make up. Ini udah bersaing di semua brand, termasuk brand nomor 1 di dunia kami ngelewati untuk Indonesia. Ya. Kemudian juga moisturizer, kami udah tahun ketiga, dan ini pertama kali lokal bisa bersaing dengan multinasional, sehingga CEO-nya datang dari UK waktu itu. Dan ini memang PR kita di cleanser itu adalah facial wash ya, cuci muka. Ini memang masih nomor 3. Ini bersaingnya, jadi kami sekarang bersaingnya adalah dengan multinasional. Ya, lanjut. Nah, visi dari kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas, memberi manfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi tujuannya bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Ya, lanjut. Nah, yang dikerjakan dalam beberapa misi itu mengembangkan Paragonian, dan kami mengadakan pelatihan untuk yang bergabung di kami, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan mengembangkan bisnis. Ya, lanjut. Nah, nilai yang menjadi budaya dari Paragon yaitu ketuhanan, keteladanan, kekeluargaan, tanggung jawab, fokus kepada pelanggan, dan inovasi.
Ya, lanjut. Nah, ini kekuatan dari sebuah misi ya, jadi manfaat untuk internal dan manfaat juga untuk eksternal. Ya, lanjut. Dan apa yang kami kerjakan untuk internal, itu semua karyawan yang telah bekerja 7 tahun, itu kami berangkatkan umroh. Tapi yang non-muslim wisata rohani. Ini sudah dalam 3 tahun sudah 1.500 yang berangkat karena target kami minimum 500 orang per tahun. Sebetulnya tahun ini rencananya berangkat 700 tapi ada COVID ya pasal ditunda. Kemudian tidak ada perbedaan antar generasi dan dari sini ya, jadi saling kolaborasi dan kami memberi kepercayaan penuh kepada generasi muda. Dan kami juga menciptakan lingkungan kerja yang family friendly ya. Jadi di sini kami mengadakan ada mes untuk couple, ada mes untuk single, kemudian ada daycare, ada gym. Dan di sini pun juga saya merasakan di tengah COVID ini yang saya rasakan ada rahasia Allah yang mungkin salah satunya adalah ternyata kerja di rumah itu juga masih tetap produktif. Nah, karena di sini banyak gabung perempuan, nah mereka tuh ya nyaman lah sekarang ibu-ibu muda bekerja di rumah ternyata tetap produktif. Nanti setelah COVID ya mungkin bekerja di rumah ini tetap kami inikan sebagian. Ya, lanjut. Dan 4 pilar CSR kami yaitu pendidikan, lebih ke beasiswa, kesehatan, ya kemudian kerjasama dengan beberapa lembaga kesehatan, pemberdayaan perempuan, begitu juga kami kerjasama dengan Muslimat NU, bekerjasama dengan Aisyah, dan kemudian juga lingkungan kami bekerjasama juga dengan beberapa lembaga sosial. Ya, lanjut. Nah, ini bentuk dari kepedulian ya. Waktu COVID mulai tiba-tiba meningkat di Jakarta. Anak saya nomor 3 adalah dokter. Mendapat info dari teman-temannya kalau rumah sakit cukup kewalahan karena tiba-tiba gitu ya. Akhirnya alhamdulillah kami punya tabungan dana CSR. Ya kami memang dana CSR tiap tahun itu tidak kita habisin semua, kita tabung sebagian. Dan itu sudah terkumpul 40, nah itu sebetulnya untuk beasiswa. Tapi karena ini COVID ini sesuatu yang luar biasa ya, yang selama 1 abad nih baru kali ini terjadi. Nah ini akhirnya kami putuskan semua dana tabungan kami sumbangkan untuk bantuan ke beberapa rumah sakit rujukan di DKI dan kemudian juga bantuan APD ke 130 rumah sakit seluruh Indonesia. Ya, lanjut. Nah, jadi kata kuncinya karakter itu benar-benar suatu fondasi yang kita untuk sukses ya. Jadi karakter ini untuk kita namanya karakter awalnya tentu kita latih, biasakan sehingga menjadi karakter. Kalau udah menjadi karakter berarti udah darah daging gitu ya. Mudah-mudahan itu sedikit dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Nur Hayati yang sudah memberikan paparannya dan alhamdulillah sangat ringkas dan padat dan sangat menggembirakan. Tadi saya mencatat ada umroh dan wisata rohani 500 sampai 700 staf ya Ibu setiap tahun, ya Allah, saya merinding ini bahasa Allah. Dan saya dengar juga Ibu bahwa Ibu ini kalau zakat atau sedekah ini MM-an untuk para semacam kayak zakat gitu ya. Benar ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Dan saya dengar Ibu sekarang ini sudah omsetnya 200 miliar per bulan atau bagaimana itu tahun 2019? Udah lebih lah, udah lebih banyak dari itu. Allah, udah jauh lebihnya. Jadi sangat-sangat jauh dengan kami Ibu di 212 Maret ini omset kami saat ini sebulan itu antara 350 sampai 700 juta sebulan. Iya, alhamdulillah. Rata-rata 500 juta. Baru satu kan? Atau baru satu, benar, baru satu di Pondok Jati Sidoarjo ini. Itu kan baru satu.
Kalau Alfamart kan dia ada 15.000, Pak. Benar Ibu, berarti kita harus copy paste ya Bu ya. Iya. Gitu ya Bu ya. Salah itu bisa. Tetapi Ibu, kami punya program sumur wakaf ini, alhamdulillah sumur wakaf ke Palestina. Alhamdulillah ini sudah mengumpulkan 70 juta selama 2 bulan Ibu. Jadi kami bukan hanya melakukan penjualan, tapi juga kami melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kegiatan sosial ya. Benar. Oke Ibu, kita lanjut lagi dengan sesi tanya jawab Ibu ya. Boleh, Ibu Nurhayati, mohon maaf waktunya sampai 7.30 atau bagaimana Bu? Boleh, silakan. Sampai 7.30 ya Ibu ya. Nanti kami akan tuntaskan pembacaan ini. Ya. Kalau Bu Nurhayati mungkin bisa lebih panjang, kami mohon ya. Jadi alhamdulillah teman-teman mungkin banyak. Boleh. Jam 8 masih saya ngisi acara. Jam 8 ya, oke. Oke, kalau kayak gitu nanti kita akan buka sesi tanya jawab di resen nanti di langsung chat. Oke. Kita ada 5 pertanyaan Ibu yang sudah masuk di grup Telegram. Pertama Ibu, pertama dari pertanyaan nomor 1 maksudnya. Melihat kesuksesan Ibu beserta keluarga, di mana anak-anak dilibatkan juga di perusahaan. Kami tadi lihat di presentasi Ibu nanti kan melibatkan anak-anak Ibu masuk di perusahaan Wardah ini. Kami ingin tahu bagaimana konsep Ibu sebagai ibu rumah tangga dan pemimpin di kantor Ibu. Jadi kan pasti agak semacam ambigu kan gitu kan, kalau ini anak saya, ini yang pemimpin kan gitu. Yang kedua Ibu bagaimana? Bisa saya jawab satu-satu Pak? Oke. Takut lupa. Jadi gini, bagaimana saya memimpin perusahaan dengan anak-anak gabung gitu ya Pak ya? Benar. Ya, jadi tadi seperti diketahui itu 2002 anak saya mulai gabung, jadi sebetulnya sekarang itu usaha ini justru berkembangnya setelah anak-anak gabung. Ya, jadi mungkin saya sampaikan sama Bapak Ibu ini sekarang kadang-kadang sering orang tua kurang memberi kepercayaan sama anaknya. Jadi kalau saya itu memang begitu anak mulai gabung, ya kita makanya intinya itu kita bagaimana kolaborasi yang baik antara anak-anak. Nah itu dan kemudian bagaimana saya meinikan mereka. Jadi justru kami itu belajar juga family business ya. Kami sampai 2 tahun yang lalu kita sampai belajar ke INSEAD di Paris, itu family business. Jadi memang family business ini juga tidak harus kita pelajari. Makanya tadi saya bilang karakter yang ketiga itu humility ya. Ya kita harus belajar terus-menerus. Jadi terus terang sebetulnya waktu anak saya mulai gabung 2002, anak saya pertama, kemudian anak kedua 2003. Nah, ternyata di perjalanan setelah tadinya mereka baru gabung kan belum tahu nih. Belum tahu nih mereka itu kuatnya di mana gitu ya. Nah, saya cuman bagi 2 pekerjaan waktu itu karena kita baru-baru mulai buka ya untuk buka toko-toko. Anak saya pertama itu saya minta urus Indonesia Timur, anak kedua saya minta urus Indonesia Barat. Nah ternyata di perjalanan yang Indonesia Barat berkembang tapi berantakan. Yang Indonesia Timur operasional bagus tapi kurang berkembang. Nah jadi berarti anak saya yang kedua itu kreatif, anak saya pertama itu lebih ke operasional. Nah akhirnya dibagi tugas. Anak saya pertama itu operasional, ya termasuk operasional pabrik, operasional distribusi. Anak saya kedua, karena kreatif, urusan marketing. Jadi kayak begitu. Jadi bagaimana saya dengan anak-anak saya ya seperti juga dengan yang lain, malah saya sama anak-anak bisa lebih keras daripada sama tim, sama yang bukan anak saya. Ya kalau anak-anak kalau dimarahin kan ya namanya anak sama orang tua ya. Kalau misalnya tim karena anak orang lain, kalau saya keras mungkin ya kabur. Jadi nantinya kalau anak nggak mungkin kabur kan. Jadi kayak begitu. Jadi nah sebetulnya terus terang ini perusahaan berkembang sangat cepat kan. Jadi kami itu mulai agak kewalahan juga dimulai 2015 istilahnya itu perusahaan ini
Karena begitu dan tadi 2009 saya bilang hijaber booming itu penjualan kami itu pernah naik 100%, 130%. Bisa dibayangkan tiap tahun seperti bikin pabrik lagi gitu kan. Itu kan bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa kami kerjakan. Nah, dengan udah mulai kurang ini, akhirnya ya kami panggil konsultan juga. Jadi pakai konsultan, pakai family coaching ya. Jadi 5 karakter itu pun juga kami temukan di waktu family coaching. Kemudian kami diadakan, jadi sekarang itu ya tiap bulan kami mengadakan family coaching istilahnya. Nah, kita bikin nih, tujuan kita bikin perusahaan apa? Nah, alhamdulillah semua sepakat, tujuannya adalah bagaimana kita bermakna, bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau tujuannya adalah mulia, ternyata juga waktu kita belajar di family business di luar, itu semua perusahaan yang ratusan tahun itu kan awalnya juga family business. Nah, perusahaan yang sustain itu adalah perusahaan yang punya value, yang punya tujuan yang mulia. Jadi bukan hanya sekadar cari uang. Ternyata demikian. Nah, kami pun juga biasanya orang bertengkar itu apa? Karena rebutan uang kan, rebutan warisan gitu kan. Nah, itu yang saya sampaikan sama anak-anak, makanya saya bilang ini perusahaan ini, saya bilang ini bukan tambang emas untuk anak cucu gitu ya. Perusahaan ini adalah tambang emas untuk orang banyak. Maksudnya seperti apa? Supaya anak cucu ini harus berusaha untuk mendapat sesuatu. Jadi jangan hanya mengandalkan warisan gitu. Nanti kan itu bahaya ya. Kalau mendapatkan sesuatu yang tanpa ada kerja keras itu akan bahaya gitu kan. Nanti malah boros nggak jelas-jelas. Jadi di sana dan kami sudah sepakati itu, ya alhamdulillah, ya mohon doa juga, ya anak cucu saya konsisten dengan ini. Nah ini yang menyebabkan insya Allah perusahaan ini akan sustain. Seperti itu sih untuk saya cuma bagi pengalaman mengenai family business. Jadi kita harus membuat pertemuan family dan kami membuat family konstitusi, jadi aturan-aturan di family. Kemudian kita juga mengerjakan GCG. Dan GCG itu kita juga kemarin dibimbing sama satu konsultan juga di bawah Pak Rinaldi Firmansyah yang sekarang dulu bekas mantan Dirut Telkom. Ya, kayak begitu Pak Oni. Oke. Ya. Ibu, kita lanjut lagi, ini pertanyaan soal satu dari kedua pertanyaannya Ibu. Bagaimana cara agar 212 Mart Pondok Jati Sidoarjo bisa menjadi jujukan, Bu? Jujukan itu bahasa Jawa, Ibu. Tetapi jadi role model. Bukan ini, Bu. Bukan modal, tapi jujukan itu sentral gitu loh, Bu. Sentral konsumen Wardah untuk membeli produk-produk Wardah gitu loh, Bu. Oh, maksudnya seperti distribution center gitu ya? Apa? Terminal gitu loh, Bu. Terminal. Jadi orang-orang Sidoarjo itu cari kalau produk Wardah itu langsung ke 212 Mart gitu loh, Bu. Oh, kami itu gini Pak, kami itu semua yang datang ke kami kita harus adil, ya kita harus adil. Jadi tidak ada karena ini kita kasih. Jadi sesuai aturan aja Pak, saya nggak tahu nih. Kita di Sidoarjo kan juga udah ada. Jadi kita sebetulnya untuk Jawa Timur itu distribusi senternya Sidoarjo mungkin dari Surabaya ya, dikirimnya dari Surabaya ya kan. Jadi di Sidoarjo juga sudah ada beberapa langganan. Tapi kami tidak ada istilahnya subdistributor, tidak ada. Jadi semua itu jadi dari cabang kemudian disuplai ke semua langganan. Dan kemudian masing-masing langganan itu kami treatment sama. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi apa dia agama Islam lah, apa tidak agama Islam lah, apa yang apalah gitu kan, semua sama Pak. Jadi seperti itu. Jadi setahu saya demikian. Saya nggak bisa melanggar aturan perusahaan Pak. Kayak gitu. Ya. Siap Ibu, melanjutkan lagi ke pertanyaan kedua Ibu. Sesuai dengan market Wardah dan 212 Mart yang punya kesamaan yaitu Muslim,
Ini Ibu Christina mengusulkan agar Wardah dengan 212 Maret bekerja sama atau membuat MOU gitu. Berupa membuka counter Wardah yang representatif seperti yang ada di departemen store gitu loh Bu. Jadi ada BA-nya gitu, barangnya lengkap dan order counter sendiri dan ada promo-promo tersendiri gitu. Itu Bu. Sebetulnya itu sih tidak masalah, Pak Oni. Nanti saya minta nanti tim kami ini kalau tempatnya memang memungkinkan, ya kita bikin. Seperti di Surabaya kan supermarket Sakinah ya, Sakinah yang Hidayatullah juga ada counter ini. Jadi tergantung biasanya tempatnya ya tempat yang disediakan kepada konsumennya. BA pun juga biasanya kita memang ada aturannya Pak. Jadi penjualan berapa, kalau enggak nanti cost rasionya enggak masuk. Biasanya kalau nggak salah saya sekitar 30 juta per bulan. Saya nggak tahu di dua Sidoarjo udah berapa Pak penjualan Wardah di sana? Penjualan Wardahnya berapa nih Pak Catur? Penjualan Wardah yang saya tahu dari ininya aja, dari pembeliannya ke Wardah, kayaknya baru 5 juta Ibu. Oh, 5 juta. Kalau 5 juta kita nggak bisa kasih BA Pak. Karena BI-nya aja gajinya udah sekitar 4 juta. Ibu, moga-moga dengan ini. Ya, jadi itu sebetulnya ya BI tergantung penjualannya sih Pak. Dan kemudian counter juga begitu. Jadi trafficnya, ramenya seperti apa? Ya kalau memungkinkan ya kita kasih gitu. Oke, nanti berarti kita akan lebih giat lagi ini bagi yang di Sidoarjo, monggo bisa dibantu 2124 untuk membeli Wardah ini. Jadi tergantung konsumen ya. Tapi sebetulnya kayak di Alfamart itu kan memang ada beberapa Alfamart mereka bikin istilahnya beauty corner. Jadi nggak usah besar-besar dulu. Tapi ya nggak ada BA sih. Nanti kalau sudah besar ya kita kasih BA gitu. BA itu biasanya minimum 30 juta kayak gitu. Oke, Ibu melanjut ke pertanyaan nomor 3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari awal hingga sukses seperti sekarang, Ibu? Sebenarnya hitungnya 85 ya, Bu ya. Ya, 35 tahun kan. Benar. Tapi sebetulnya ya sukses itu sampai seberapa ya? Itu saya sebetulnya saya merasa sih di 1 tahun kedua itu perusahaan itu sih 6 bulan sih perusahaan itu udah menghasilkan. Allah. Ya. Jadi saya makanya di tahun ketiga itu saya udah bisa mengembangkan lagi beli tanah di belakang rumah saya gitu ya. Jadi dan alhamdulillah selama 35 tahun walaupun pernah kebakaran, tadi pernah jatuh bangun, tapi alhamdulillah saya nggak pernah minus margin. Tetap ada untung. Jadi seperti sekarang nih, masa pandemi ini, penjualan kan agak turun. Tapi ternyata banyak kos-kos yang bisa kita potong. Seperti tidak ada perjadin, tidak ada perjalanan luar dinas, terus kemudian tidak ada training-training di hotel. Nah itu ternyata bisa nutup. Jadi April sampai Mei itu kan penjualan turunnya lumayan ya, 30% lebih. Tapi tetap untung. Jadi duit yang 40 M itu ya dalam 2 bulan ya udah kembali gitu. Ini yang saya sangat menarik dari Ibu Nur Hayati. Beliau ini adalah sangat nerimo gitu ya, Bu ya. Jadi sukses itu Ibu ibaratkan bukan hanya sekarang ini yang miliaran kan Ibu ya gitu ya. Jadi kalau sudah dapat sesuatu itu sudah sukses kan gitu ya Bu ya. Jadi sudah sangat ini perlu kita contoh ini, jadi kita jangan muluk-muluk dulu gitu ya Bu ya, tapi kalau tambah lagi. Yang penting perusahaan itu berkembang terus itu udah sukses kalau begitu. Ya Allah. Berkembang, jadi jangan stuck gitulah. Ya. Oke Ibu. Ini pertanyaan nomor 4 Bu. Ini ada dari Pak Riz Bu. Ini yang beliau ada di Cilegon Banten. Beliau punya ruko kosong Ibu.
di Cilegon, Banten, bagaimana caranya menjadi agen produk-produk Wardah, Ibu? Nanti boleh ditulis nomor teleponnya, nanti Mbak Sari akan sampaikan ke tim. Karena saya tidak ngurus, tidak tahu detail-detailnya, khawatir salah nanti. Nanti biar tim yang akan hubungi. Nanti tolong diberikan saja nomor teleponnya ke Mbak Sari, nanti Mbak Sari akan follow up ke tim. Siap. Ya. Oke, yang tadi Pak Riz ya ini karena di Telegram juga namanya nggak lengkap. Nanti monggo bisa tulis di WhatsApp aja. Nanti saya nomor HP-nya nanti saya akan berikan ke Ibu Sari gitu. Ya, baik. Oke. Nomor 4 Ibu, nomor 5 ini sudah Bu. Ya. Apa kiat-kiat Wardah dalam memasarkan produknya di era online saat ini, Ibu? Oh, di online ya. Jadi sebetulnya ya penjualan online ini sebetulnya kan udah mulai dari 3 tahunan yang lalu, 4 tahun yang lalu, tapi lebih ini di 3 tahun yang lalu. Dan kami juga sudah mulai. Jadi toko-toko kan kami punya langganan ya, punya langganan yang toko-toko offline. Itu sudah kami latih menjadi supaya mereka jualan online. Nah ini sebagai Bapak Ibu dan ketahui, banyak sekali toko-toko itu setelah mereka ada offline, ada online, itu penjualannya naik berapa kali lipat. Ada yang 3 kali, malah ada yang 10 kali. Dan itu kata kuncinya gimana? Sebetulnya kalau yang jualan toko online itu mereka rajin posting ya. Jadi kebetulan saya tiap tahun kami kan suka bawa jalan-jalan ya, tur gitu untuk langganan-langganan. Ini terus terang memang pembeli besar dari produk kami ini, maksudnya yang toko-toko yang besar-besar itu sampai saat ini memang sebagian besar non Muslim. Jadi mereka itu kita harus juga belajar dari mereka. Mereka itu kelebihannya apa? Kerja keras. Itu yang saya lihat. Jadi waktu jalan-jalan itu tahun lalu ya kami jalan-jalan, saya bawa ke New Zealand. Itu malam-malam mereka masih pergi ke internet mengerjakan ini. Jadi ya padahal itu tokonya di Cibinong. Itu Cibinong itu kan luar kota, pinggir kotanya Jakarta ya. Bapak tahu omsetnya itu udah 1 M lebih per bulan. Untuk Wardah saja Bu ya. Untuk Wardah saja. Dan kemudian ada juga langganan saya, nah ini Muslim nih, di Karanganyar Solo. Ya kan. Itu juga 600 juta per bulan. Itu online. Nah, jadi sebetulnya langganan kami juga udah mulai ngerjakan online. Dan kami juga buka juga toko online ada. Jadi di tengah pandemi ini memang kami lebih transformasi digital dipercepat gitu ya. Jadi alhamdulillah sih cukup penjualan online cukup naik. Tapi memang konsumen Indonesia terus terang sampai saat ini juga masih belanjanya masih banyak di offline. Ya, jadi kalau anak-anak muda lah yang jualan belanja di online gitu ya. Benar. Kayak gitu ya. Saya dengar karyawan IT-nya ada 1.000 lebih ya Bu? Berapa Bu? Oh IT-nya, waduh saya nggak hafal, banyak memang. Ya. Kita punya ini di pusat tempat yang online itu di Tegal, gudang pusatnya. Tegal. Itu 1.000 lebih memang, 1.000 lebih ininya, gawe-nya di sana. Ya. Siap. Ya. Oke Ibu, lanjut lagi Bu ke pertanyaan nomor 6. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya, saya sedang merintis usaha kecil dan terinspirasi oleh pengalaman Ibu. Yang ingin saya tanyakan pertama, apakah Wardah dalam merintis usahanya memiliki partner dari sisi permodalan Ibu? Ya, tapi tadi seperti yang saya ketahui sampai saat ini kami tidak ada kerjasama dengan pihak lain. Ya, jadi ya pinjaman bank saja, yang persis saya cerita tahun 90. Tapi alhamdulillah ini kami sudah tahun ketiga nih, semua pinjaman bank sudah lunas. Jadi kondisinya sekarang saya nggak punya pinjaman bank. Jadi sebetulnya
kalau penjualan itu naiknya sampai 2 kali lipat atau di atas 50%, kita butuh memang pinjaman bank. Kenapa? Kan kita harus beli bangunan, beli mesin gitu ya. Tapi kalau penjualan sudah tumbuhnya cuma 20%, sebetulnya dengan modal sendiri udah cukup. Seperti itu. Jadi kita jangan punya pinjaman kalau kita tidak perlu pinjaman gitu. Kadang-kadang orang kan nggak perlu pinjaman, minjem gitu kan. Terus akhirnya ada kesulitan gitu kan. Jadi usahakan pakai modal sendiri, tapi kalau berkembangnya sangat pesat, baru perlu pinjaman. Maaf, saya minum. Oke, Ibu, pertanyaannya yang kedua dari pertanyaan nomor 6. Bagi usaha kecil seperti kami yang dari sisi pendanaan untuk inovasi sangat kecil, bagaimana membuat brand baru menjadi lebih dikenal masyarakat, Ibu? Nah, ini mungkin yang saya ingin rubah mindset kita ya. Kita sering merasa saya tidak berkembang karena kurang modal. Banyak sekali yang demikian kan. Tapi coba dilihat lagi apa betul kurang modal. Karena kalau sekarang sebetulnya dengan ada medsos ini, kita bisa promosi dengan bayar rendah. Benar. Kalau dulu kan kalau tidak bisa TVC, nah TVC itu memang mahal. Saya sering menyampaikan ilustrasi ya. Kenapa modal itu bagi saya yang kesekian. Yang penting itu kita bagaimana membuat produk. Produk inovasi itu sebetulnya nggak perlu modal. Kenapa harus punya modal? Ya kan? Inovasi itu kan kita misalnya pelayanannya lebih bagus, membuat produknya lebih bagus, itu nggak perlu modal. Ya kan? Yang perlu modal kalau dia berkembang besar, ya itu baru perlu modal. Nah sekarang kita buat produk aja belum gitu kan, udah ngomong modal gitu kan, akhirnya kan jadi malah kejeblos gitu. Jadi coba diperhatikan lagi. Saya suka ilustrasinya begini. Di kayak jilbab gini kan ada jilbab yang harga kalau beli di kulaan itu biasanya cuma 10.000 gitu ya. Kemudian kalau dijual ke ibu-ibu bisa 20.000 dijual di pengajian. Kita punya duit 100.000 udah bisa beli jilbab 10 gitu kan. Kemudian dijual 200.000 udah dapat duit kan? 200.000 beli lagi jilbab. Jual lagi, besoknya ada 400.000. Nah kalau kita hitung kan bisa jutaan tuh di akhir bulan. Tapi ternyata kan enggak. Masalahnya di mana? Bukan di modal. Masalahnya kita nggak bisa jual. Benar nggak Pak? Benar. Ya, saya kira 212 juga nggak modal toh. Cuman penjualannya mungkin belum terlalu berkembang gitu kan. Nah, padahal kan dari supplier kan juga dapat pinjaman. Kalau berdagang ini kalau menurut saya sih nggak butuh modal. Orang dapat pinjaman dari supplier kan. Kayak saya juga begitu kan, saya dapat pinjaman dari supplier. Jadi boleh dikatakan modal saya yang saya perlukan adalah kalau beli mesin, beli gedung. Kalau modal kerja mah nggak perlu. Orang dari supplier kita dapat pinjaman gitu. Ya, gitu Pak. Siap. Ya. Itu salah satunya ini Bu, 212 Mat mengadakan kajian, mengadakan ini agar menarik pelanggan Ibu. Jadi kita nggak hanya jualan, tapi kita promosi juga kan gitu kan. Akhirnya mereka jatuh cinta sama 21 Mat. Kalau udah cinta kan hanya produk-produk kita dibeli kan gitu ya Bu ya. Ya. Tapi ya kalau ini kan melalui pelayanan, kemudian harga barangkali ya yang harus diperhatikan, kualitas, kesediaan barang gitu kan ya. Siap, oke. Ya. Ini pertanyaan nomor 7 Ibu. Apa kaidah dan penerapan manajemen inovasi PT Paragon Ibu? Maksudnya, ya tadi yang saya sampaikan ya, inovasi itu apa? Inovasi itu adalah kalau kita mengadakan suatu perubahan yang lebih baik. Dan inovasi itu, kalau kita membuat satu barang yang inovasi, adalah barang itu bisa dikomersialkan, bisa laku gitu intinya. Nah, kata kuncinya apa yang seperti saya bilang, kita harus membuat produknya bagus, harganya bersaing. Di sana caranya. Jadi bagaimana kita jangan sampai membuat produk, wow bagus gitu kan, tapi harganya mahal.
ya orang nggak bisa beli gitu. Jadi kita membuat produknya bagus, harga bersaing, kata kunci di sana sih. Mudah-mudahan saya jawab ya. Oke Ibu, pertanyaan yang lain Ibu, ini kaitannya tadi sebenarnya ada sudah dijawab, cuma lebih fokus lagi. Bagaimana melakukan kaderisasi pada anak sendiri sehingga mereka mau bergabung dengan Ibu? Ya, jadi gini, makanya kita anak-anak itu kita udah latih ya dari kecil ya, kita libatkan. Jadi saya mendidik anak-anak saya seperti orang tua saya mendidik saya gitu. Makanya saya kasih tahu tadi latar belakang keluarga. Saya ingat waktu kecil itu orang tua saya dulu di zaman tahun 60-an itu kan inflasi ya. Jadi uang itu kalau pulang dari toko itu sampai 1 karung gitu uangnya. Nah, terus kemudian ya kita sama anak-anak dilibatkan ngitung uang, ngepak uang gitu. Nah, itu udah dilibatkan. Jadi saya juga begitu. Waktu mulai perusahaan kan masih kecil ya, waktu anak-anak masih kuliah gitu. Waktu anak SMA, jadi anak saya kan kuliah di Bandung. Saya buka cabang juga di Bandung. Jadi mereka ikut ngawasi cabang Bandung. Jadi mereka dari mahasiswa itu udah ikut bantu-bantulah gitu ya. Seperti itu. Jadi sehingga mereka tertarik. Tapi kata kuncinya sebetulnya kita harus melihatkan ke anak-anak itu kalau bikin usaha ini enak loh gitu. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan kita orang tua keruwetan aja yang disampaikan ke anak-anak sehingga anak-anak itu jadi takut ya. Jadi kita harus memperlihatkan bikin usaha ini kita bisa happy, bisa membantu orang lain ya, bermanfaat untuk orang lain. Nah, sehingga mereka mau gabung gitu. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh di depan anak-anak kalau usaha. Jadi mereka harus besarkan hatinya sehingga mereka mau gabung. Mudah-mudahan begitu sih. Ini saya kerjakan ya. Ini kelihatan Ibu sangat keibuan banget ini. Ya, Oke Ibu, ini tadi melanjutkan tadi yang inovasi Ibu. Ibu apakah menerapkan IoT atau Internet of the Things dan Big Data di semua lini PT Paragon Ibu? Ini mohon maaf, ini pertanyaannya agak tinggi ini Bu. Tadi biasanya Ibu selalu jawabnya anak buahnya Ibu ini biasanya jawab. Wah, sebetulnya yang ngerjakan inovasi ini udah anak-anak saya ya. Saya nggak itu terlibat, jadi waduh big data apa-apa ya saya nggak tahu tuh seperti apa. Tapi yang jelas mereka pasti mencari itu ya, mencari data-data gitu kan, mencari riset seperti apa gitu ya. Kalau dari jumlah teknologi staf IT-nya Ibu di PT Paragon, saya kira sudah menerapkan IoT sama Big Data juga ya Ibu ya. Mungkin saya nggak paham tuh Pak. Oke Ibu, ini saya scrolling ke bawah ini Bu karena sudah banyak yang sudah ini. Apa saran Ibu agar 212 Mart bisa lebih berkembang seperti tetangga gitu, maksudnya tetangga Mart yang lain gitu, termasuk penjualan kosmetik Wardah gitu Ibu. Jadi sebetulnya sih yang lebih tahu tentu yang 212 ya, lebih tahu. Benar. Ya. Jadi kalau saya melihat apa sih yang dikerjakan jadi tetangga kita itu. Ya, apa yang dikerjakan tetangga kita ya kita tiru aja gitu kan, yang baik-baik. Jadi dan kita mengerjakan lebih baik yang dari mereka gitu. Nah, jadi kalau saya lihat itu mereka tuh mungkin ngadain promo, tapi sebetulnya gini, saya mungkin 212, saya nggak tahu 212 di Sidoarjo ya. Kalau 212 di Jakarta yang saya dengar mereka beberapa itu gabung satu logistik. Apa di Sidoarjo juga satu logistik ya? Belum Ibu. Jadi ya saya kan suplainya nggak langsung ke 212. Saya suplainya ke apa ya nama logistiknya ya? Hidro ya? Hidro ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau karena belinya bersama-sama, berarti bisa nego sama prinsipal kan.
nego diskon, nego promo, seperti itu sih ya ininya. Karena beli volume ya Bu ya. Ya volume gitu. Soalnya kalau satu-satu memang ya harga pasti nggak bisa dapat. Pasti saya juga kan kalau kirim satu-satu, kalau kita kirim ke Alfamart atau Indomart, kita kirimnya kan ke DC mereka. Jadi ada satu Surabaya gitu. DC-nya 1 apa 2 ya. Kita nggak kirim satu-satu. Kalau kirim satu-satu kan ongkosnya mahal. Ya. Nah itu berarti kan si supplier juga hitung itu harga, ya kan? Jadi memang harus punya istilahnya distribution center ya. Beberapa 212 bergabung punya satu distribution center. Nah sehingga bisa negosiasi sama prinsipal mengenai harga. Kan konsumen biasanya cari harga yang lebih murah kan biasanya begitu ya. 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 Kemudian ya lebih ke pelayanan juga sih ya. Pelayanan, ya kasirnya, ya kebersihan atau segala macam. Kalau toko ya lebih ke pelayanan sih. Ya. Siap. Servisnya ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Ya, servis ya. Ibu ini ada pertanyaan, kapan Wardah launching produk home care Bu? Kemarin saya pernah dengar Ibu mau produk tisu ya atau apa itu ya kemarin ya? Oh, untuk home care ya. Jadi kita bertahap sih Pak, bertahap. Jadi kita kan kemarin baru launching produk pria ya, Calf. Kemudian kita sudah launching juga kan ya shampoo kan kita udah ada. Nggak tahu saya shampoo di 212 Sudarjo udah ada belum ya Pak ya? Saya belum tahu nih. Malah belum tahu ya. Ini bagaimana yang punya toko? Jadi terus kita juga ada produksi hand gel ya kan, dan hand wash, body wash gitu. Kalau home care mungkin tahun depan barangkali sih. Siap. Ini ada pertanyaan terakhir Ibu yang di Telegram. Ya. Bagaimana cara menjadi supplier Ibu? Menjadi supplier ya? Ya. Ada dua cara kan Bu ya. Supplier reseller ya Bu ya, yang ada dua macam itu ya, sebagai reseller sama yang ini ya Bu ya. Nah, untuk menjadi reseller maksudnya Pak ya? Ya, ini beliau supplier Bu, supply vendor Ibu. Oh, supplier vendor. Ya. Ya sebetulnya sih kita kan barang yang kita butuh tuh banyak ya. Bisa saja nanti kirim aja teleponnya ke saya, nggak tahu persis. Yang jelas kalau menjadi supplier tentu harga juga harus bersaing lah dengan supplier yang ada gitu. Intinya kita jangan usaha itu jago kandang istilahnya. Yep. Ya karena KKN itu kita apapun kita hindari KKN. Jadi siapapun sama. Jadi begitu juga. Saya sama supplier, siapapun suppliernya kita treatmentnya sama. Dengan langganan juga demikian. Siapapun langganannya sama gitu. Tidak ada perbedaan. Begitu sih Pak. Ya, jadi terbuka untuk semua ya. Prinsipnya profesional ya Bu ya, baik itu supplier ataupun menjadi reseller itu harus profesional. Ya, tidak ada pembeda-pembeda. Ya betul. Ya, Bu ya. Oke, ini sudah ini nanti ada kontaknya nanti mohon bisa Pak Hairul Anas bisa share nomor teleponnya, nanti saya akan kasih nomor HP-nya Pak Hairul Anas ke Ibu Sari gitu. Ya. Monggo Pak Hairul Anas, nomor HP-nya bisa di-share di grup Telegram, nanti saya akan share ke Ibu Sari. Itu kita akan lanjut karena sudah selesai yang di Telegram, kita lanjut yang raise hand Ibu. Ini kebetulan tadi ada Ibu Utari yang tadi sudah ngedip gitu, mau minta mau bicara gitu ya, dari Muslimat NU dari MUI gitu. Monggo Bu Utari bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan itu sudah terjawab semua oleh Ibu Nur. Oh, baik, di awal pembicaraan tadi. Alhamdulillah bagaimana Ibu Nur itu menjadi seorang tokoh perempuan yang luar biasa, hebat sekali. Luar biasa. Dengan Wardahnya ini. Jadi
saya sangat kagum, sangat mengidolakan. Sehingga saya mengambil kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mungkin kekuatan Ibu itu yang beda dari yang lainnya, kesuksesan Ibu itu mungkin dengan kepedulian Ibu, katakanlah tadi umrahkan ratusan orang itu udah luar biasa Ibu. Kemudian sedekahnya yang luar biasa. Nah, di sini mungkin kekuatan yang melebihi dari yang lain-lainnya. Itu saja Ibu yang saya bisa tangkap. Makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan. Makasih, selamat berjuang, sukses terus. Ya, amin. Berguna seperti apa yang hadis Nabi. Anfa'un nas itu khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat sukses ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut yang sudah sudah resen. Ini ada Bu Fisina, monggo bisa dibuka kameranya sama mic-nya Ibu Fisina. Mic-nya, monggo. Iya. Oke, baik, Assalamualaikum Bu Nurhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat bertanya yang nomor 2, yaitu tentang kesamaan, ada salah satu lah kesamaan gitu ya, marketnya Wardah dengan marketnya 212 yaitu Muslim. Nah, tadi sempat Ibu bahas. Tadi kan pertanyaan saya tentang bagaimana membuka counter Wardah, seperti halnya counter Wardah di Deep Store kan begitu, sehingga penjualnya juga bisa lebih maksimal. Kalau Deep Store bisa, kenapa 212 Mat atau toko-toko Muslim, mat Muslim yang lain tidak bisa? Kenapa tidak gitu? Ya artinya, nah kemudian sempat Ibu bahas untuk pembukaan counter spesial khusus Wardah itu kan. Satu BE targetnya kan 30 juta ya Bu ya. Nah, kalau kita melihat di hampir semua mat itu counter kosmetik itu berada di belakangnya kasir. Di belakang kasir karena memang barangnya kecil dan harganya cukup mahal sehingga resiko angka kehilangannya juga tinggi. Mungkin salah satu pertimbangannya itu. Nah, mungkin kalau memang 212 mat Sidoarjo penjualannya masih 10 juta ke bawah, tadi Pak Catur sempat sampaikan, mungkin tahap pertama yang perlu dikaji, perlu dipikirkan adalah counternya itu counter spesial, counter tersendiri, baik berupa counter berupa showcase, ataukah berupa counter di back wall, di dinding, di pojok gitu, yang mana itu adalah counter spesial khusus Wardah. Tentang BE-nya itu bisa menyusul, artinya melihat perkembangan penjualan dari Wardah itu sendiri. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan mungkin pembukaan counter khusus itu sendiri. Nah, kemudian untuk mensiasati angka kehilangan itu mungkin bisa dengan cara yang produk tersebut itu hanya kardusnya saja, kemudian produknya ditaruh di kasir, sehingga intinya customer itu bagaimana dia bisa melihat, dia bisa membaca, dia tahu apa itu produk knowledge kosmetik, karena kosmetik kan butuh penjelasan. Kosmetik itu butuh penjelasan, butuh istilahnya rayuan dari BE agar si customer itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak beli menjadi beli. Nah itu mungkin langkah pertama pembukaan counter dulu yang belum ada BE-nya, mungkin konsepnya mungkin Wardah lebih tahu tengah atau kan di back wall, kemudian baru setelah selesai bertambah baru ada BE-nya. Mungkin begitu Bu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi sebetulnya sih ya benar Bu, itu ide yang bagus. Sebetulnya sih pengalaman kami ya, ini saya baru kepikiran, itu kalau kasirnya menawarkan, kan sering kita ke mini-market yang lain gitu ya, lagi promo nih, begitu mau bayar, si kasirnya nawarkan, ini ada loh barang, nah bisa dicoba begitu Pak Catur, jadi begitu orang belanja, kasir nawarkan produknya Wardah.
Itu biasanya itu pernah dikerjakan kami waktu itu pernah ini kan di Alfamart untuk shampoo. Itu penjualannya bisa naik 10 kalinya. Jadi begitu orang mau belanja, ini ada shampoo loh gitu. Kan ya nggak, maksud saya gini, di suatu minimarket mungkin nggak perlu barang wadah lengkap dulu ya, bertahap saja. Jadi kebutuhan sehari-hari kan kami kan ada shampoo, ada facial wash, ada ya mungkin ada bedak gitu kan. Di Alfamart pun juga kita juga nggak lengkap sih. Jadi yang sehari-hari saja bisa dibantu sama kasir. Jadi begitu orang belanja dan kemudian juga kan ditaruh belakang kasir itu kan udah kayak back wall ya sebetulnya ya. Itu udah barang yang sudah kelihatan sebetulnya sih. Ya kalau boleh ya semua lemari yang di belakang kasir itu ya wadah semua barangnya gitu kan. Itu kan udah counter sendiri gitu. Nah, jadi ini keberpihakan 212 lah. Jadi kalau mau jangan pakai ada barang orang lain, mari barangkali. Nah itu barang kami kan juga lengkap. Nah begitu orang ini itu udah sama dengan counter wadah sendiri. Nah nanti kalau misalnya memang ini ya kita bisa bantu nanti. Nah, bisa saja dibikin nanti kalau memang udah ini kan sebetulnya penjualan ini tergantung trafficnya 212 juga kan. Kalau kita bikin counter gede, kalau trafficnya juga sedikit yang datang kan juga nggak bisa juga. Ya kan, nanti kalau memang ternyata orang bilang di 212 itu lengkap loh produknya, nanti bisa dibikin back wall tersendiri. Kalau udah back wall tersendiri, misalnya kalau memang sudah ini kita bisa saja bikin di rotating gitu bisa saja. Jadi balik lagi, saya nggak tahu 212 di Sidoarjo ada berapa. Biasanya kita bisa juga misalnya tiga minimarket, 1 BA, mereka rotating. Jadi nggak tiap hari gitu, bantu. Tapi bisa kasir mengerjakan juga bisa. Itu sudah mulai kita udah coba di Alfamart, Indomart kayak demikian. Tapi kalau di Alfamart dan Indomart itu kita harus bayar tuh. Kalau kasirnya harus ini, ya, maksudnya. Jadi ya mudah-mudahan 212 nggak usah bayar. Penjualan bisa naik gitu. Seperti itu sih. Ya. Terima kasih sekali saran-sarannya. Monggo dilanjut. Oke, Ibu, sebelum lanjut di pertanyaan ini ada Pak Askin Tohari, saya mau bertanya Ibu, ini Ibu katanya mau nulis buku ya Ibu, atau biografi ya Ibu ya? Udah ada sih Pak, nanti saya kirim di digital, ada biografi pendek lah itu mengenai 5 karakter itu. Saya kirim ke Bapak nanti ya. Siap, Ibu. Bisa disebar. Biar ini, saya pikir juga Ibu mau launching buku, dan kalau mau Ibu launching buku, kita insya Allah 212 Maret mau pre-order Ibu. Pre-order dulu. Kita memang bukunya nggak dijual sih Pak, cuma disebar gratis. Itu buku digital sih. Ya. Ya singkat sebetulnya sih lebih ke 5 karakter tadi sih perjalanan. Jadi maksud saya cerita perjalanan kecil saya, ya 5 karakter itu ya ternyata memang dilatih waktu kecil. Nanti saya kirim ke Pak, ini bisa disebar lah itu. Siap, oke. Nanti nanti saya sebar di grup Telegram Ibu. Monggo Bapak Ibu yang ikutan di Zoom ini bisa bergabung di grup Telegram 212 Maret. Nanti saya akan kirim di grup Telegram itu. Oke, ini ada Pak Askin Tohari. Monggo Pak Askin, bisa dibuka mic-nya. Monggo, bisa bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan kesehatan sehingga dapat beribadah dengan baik, beraktivitas dengan baik. Mohon maaf, saya tadi agak terlambat bergabung, jadi saya tertarik dengan yang 5 karakter yang menjadi dasar dari semua yang dilakukan oleh Bu Nur ya. Nah, terutama satu kali ya saya ingatnya satu adalah terkait dengan ketuhanan, terus kemudian kepedulian, terus nah apalagi saya agak ini. Nah, saya lebih dalam begini Bu, bagaimana kita bisa konsisten menerapkan bahwa semua itu didasarkan pada ketuhanan itu ya, sehingga
semua langkah kita, semua ini kita seolah-olah kan kita hanya menyandarkan pada satu sisi ketuhanan. Nah, terus kemudian satu lagi pas juga apa yang diminta oleh Bapak siapa tadi. Ternyata Ibu sendiri juga sudah menerbitkan apa yang terkait dengan 5 karakter itu. Saya jadi sangat tertarik dengan itu. Ya, baik. Ya. Baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya sih bagaimana kita konsisten mengerjakan ketuhanan maksudnya ya dalam kehidupan kita. Nah ini kalau menurut saya kalau ini didikan dari kecil kan udah menjadi darah daging ya. Namanya karakter itu kan udah menyatu dengan kita. Itu tidak akan goyah gitu. Ini contohnya aja ya. Saya kan dari pesantren Dinia Putri ya. Kemudian saya masuk SMA. Di tahun 60-an itu kan belum ada orang di SMA pakai jilbab. Ya kan? Nah, saya tetap pakai, waktu itu memang nggak pakai jilbab, saya pakai kerudung ya, tapi pakai baju kurung. Begitu juga waktu masuk ITB, kami adik kakak semua pakai baju kurung, jadi memang kayak apa ya, orang langka jadinya ya, beda sendiri gitu. Pada zaman itu lagi musim mini itu, kali nggak tahu, ini kan zaman saya itu tahun 70-an itu lagi musim mini ya. Tapi kita tetap tetap pakai baju kurung gitu. Malah sampai ada yang bilang, emang kalian ini anak gubernur apa sih kok tetap pakai baju kurung gitu. Padahal karena memang udah jadi darah daging ya, kita memang tidak goyang gitu. Walaupun masuk di universitas yang nggak ada orang, kami adik kakak saja. Jadi seperti itu sih. Jadi saya kira sih ketuhanan itu sih kalau udah melekat sih nggak akan mau disuruh korupsi, mau kasih apa, mau kasih ini, kan kita harus ingat, kita harus percaya, kita harus yakin kan, keyakinan. Ini yang saya rasakan. Jadi saya nggak pernah saya lihat orang tua saya demikian. Jadi saya nggak pernah waktu kebakaran, waktu sekarang juga lagi ada pandemi gini. Bagi saya sih, ya ini memang manusia itu kan diuji gitu kan. Nah kalau kita lulus kan ini, jadi nggak ada perasaan ya khawatir, tapi nggak ada perasaan yang terlalu khawatir gitu ya. Jadi bagi saya sih semua itu kita, yang penting kita ikhtiar semaksimum mungkin. Ya insya Allah ada kemudahan dari Allah, itu yang saya rasakan sih. Jadi di tengah pandemi ini juga, waktu pandemi, waduh, ini kan kosmetik orang nggak pakai lipstik, nggak pakai bedak, orang di rumah gitu kan. Saya udah waktu itu udah siap-siap, wah pasti kita akan ngambil tabungan nih gitu ya. Udah siap-siap ngambil tabungan. Memang waktu kami memang saya dikasih tahu sama waktu itu ada konsultan, kita tuh harus punya tabungan minimum 6 bulan biaya operasional gitu kan. Ya, saya udah siap itu. Jadi wadah nih COVID-nya katanya ada yang bilang 2 bulan, ada 6 bulan, ternyata COVID-nya tahunan ya ternyata ya. Nah ternyata kita udah siap-siap tabungan, ternyata enggak, masih ada positif, malah tabungannya bertambah gitu. Jadi saya tambah yakin sekarang, intinya Allah itu tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Itu saya merasa, saya sampaikan sama anak-anak, ini kan kita udah ngelewatin berapa kali jatuh bangun, yang penting kita berbuat terbaik terus, berbuat baik terus, ya insya Allah ada kemudahan dari Allah, itu sih. Jadi ini bukti ya, ini kan bukti, sudah terbukti saya 35 tahun gitu. Ini saya bilang bukti kalau kita percaya sama Allah, ya Allah akan membantu kita gitu. Saya gitu sih. Oke. Ibu, ini ada berita dari Pak Heri Wahyudiono bahwa produk sampo Ibu sudah ada di 212 Mart dan sudah mulai laku, Ibu. Alhamdulillah. Oke, Ibu, kita lanjut lagi dengan yang resen. Ini ada Pak Faisal Ustami, sudah saya buka mic-nya. Monggo Pak Faisal. Terima kasih Pak Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, Bapak mohon maaf, bisa infokan dari mana Pak? Ini karena Bapak bukan dari Sidoarjo. Saya Faisal Ustami.
Saya dari Bekasi. Oh ya. Kami dari 21 Medland Tambun. Nah, kebetulan saya sendiri ini sama seperti Ibu juga, tapi kami skalanya kecil. Saya produksi produk kami hampir seluruh dev store yang ada di seluruh Indonesia. Yang saya bangga sekali adalah pada saat bersamaan reward di Sarinah kemarin, di luar dugaan kosmetik berturut-turut Ibu terus yang mendapat reward. Nah, atas pengalaman itu akhirnya brand kami pun belajar dari Ibu, ya, kok Ibu bisa saingin brand-brand branded yang duluan menguasai penjualan. Sehingga 2 tahun yang lalu bersamaan pada saat dipanggil di divisi kosmetik Wardah yang naik panggung, kebetulan di fashion kami bisa menyusul Ibu sebagai penjualan bestsellernya gitu. Oh iya, iya, selamat Pak. Ya, ya. Ya, maaf saya sebutin, boleh saya sebutin brand saya Pak Oni? Oh iya, silakan. Saya dari brand Novel Mice, Bu. Apa Pak? Brand Novel Mice, pakaian wanita dewasa. Oke, baik. Ada seluruh dev store di seluruh Indonesia. Ya. Saya belajar dari Ibu. Akhirnya ya terinspirasi inovasi tadi dan banyak sedekah juga. Ya, kita juga jika ada kelebihan juga memberikan sedekah juga. Tapi satu hal, karena ini berkaitan dengan 212, saya lihat suksesnya Wardah. Saya kepingin itu juga bisa Ibu adopsi di 212, yaitu adanya yang namanya kelas beauty, Bu. Kelas beauty ya. Mohon maaf, kebetulan saya tahu ini di salah satu dev store besar ya di Matahari. Ibu sering itu lakukan itu, sehingga belajar dulu dari internal. Artinya internal toko 212 itu diberikan kelas beauty, setelah itu seluruh anggota, dan setelah anggota bisa seluruh masyarakat. Sepertinya 212 Sidoarjo punya halaman, Bu. Atau di tempat kami biasanya kami sharing dengan pengurus masjid. Nah, jadi nanti pengajuan kami mungkin bisa melalui 212 Sidoarjo ini sebagai project pilotnya. Ibu kirimkan petugas Ibu, kemudian diberikan kelas beauty, sehingga 212 di sana memberikan juga cara bagaimana menggunakan kosmetik dan lain-lain yang benar. Terutama kita yang muslim, barangkali yang cewek-cewek ini kan kadang-kadang takut gitu ya Bu, setelah berkosmetik sebentar lagi berwudu lagi dan lain-lainnya. Nah itu mungkin ada kiat-kiatnya sehingga mereka juga nggak merasa kesulitan dan lain-lain. Tapi satu hal lagi, itu kelebihan kita di 212 kalau memang Ibu memberikan kelas beauty buat 212 sehingga bisa berkumpul semua orang. Mungkin kita kalah di penjualan di bahan pangan dan lain-lain, tapi kita menang di kosmetik. Saya yakin 30 juta itu angka kecil kalau menurut kita, karena sama-sama kita kalau di dev store omsetnya kan rata-rata di atas 100-200 setiap bulan. Kita bicara 212. Nah, pertanyaan saya tadi yang dibacakan oleh Oni, Pak Oni, adalah pertanyaan saya, Bu, bagaimana saran dan kiat-kiat Ibu supaya kalau Ibu yang menjelaskan itu yakin orang, beda dengan saya ataupun Pak Oni atau siapa, tidak multinasional. Saya tanya bukan karena kita nggak ngerti, saya udah ngerti karena kita sama-sama di store atau di mall. Tapi kalau Ibu yang jelasin tadi, ya semuanya pasti bisa mendengar. Kebetulan memang nggak semuanya kan kita terlibat di mall ataupun di dev store. Lebih kurang seperti itu, Bu Nurhayati, Pak Oni, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ini memang ide yang bagus sekali ya. Jadi satu tadi dari Ibu, ini kan tadi kita bikin di back wall di belakang kasir, ntar kasirnya menawarkan, itu saya yakin optimis itu bisa naikin omset karena itu udah sampai. Yang kedua ya mungkin itu kita ngadakan, cuman untuk beauty class karena COVID ini kami memang beauty class offline kita nggak ngadakan, agak risiko ya.
Nanti kan orang beauty class kan nggak mungkin harus buka masker kan. Jadi kita ngadakan beauty class secara virtual, ada. Jadi silakan nanti kalau memang ini kita ngadakan beauty class virtual, ada itu. Jadi memang benar. Jadi kalau Dep Store gitu istilahnya itu ngadakan demo counter, ya demo counter. Jadi kita bikin suatu kegiatan di sana. Ya biasanya juga nanti ada demo counter, misalnya nanti juga ada beauty class ya, jadi untuk menarik orang datang. Nah itu sih bagus nanti, tapi kalau mau adakan offline nantilah tunggu COVID dulu ya. Tapi kalau virtual bisa, nanti kita adakan virtual gitu kan. Sekarang banyak kok kelas-kelas virtual untuk jadi kalau memang 212 ini udah punya komunitas, itu sih bagus, bisa sih, bisa itu bisa sekali diadakan. Nah, nanti kemudian juga mungkin untuk kan orang sekarang juga takut keluar gitu kan, bisa diadakan paket nanti kan biasanya 212 kan komunitasnya itu sekitar tinggalnya dekat-dekat sana kan. Nah tinggal kirim. Saya kira sih bikin paket-paket kosmetik, kita ngadain dulu virtual beauty class, nanti ada paket ini bisa dikirim dari ini, itu juga termasuk bisa menambah omset. Insya Allah sih maksud saya kalau memang memang difokuskan maksud saya, kayak Alfamart dia kan sekarang bikin dandan. Ya mungkin Bapak tahu kan dandan dia khusus bikin untuk toko kosmetik. Itu 212 sih bisa saja bikin nanti di lantai atasnya dia Alfamart kan biasanya di lantai 2-nya dia bikin toko dandan. Itu khusus jual kosmetik. Ya kan? Nah, itu kalau memang tempat lokasinya biasanya itu mereka bikin lokasinya yang dekat perumahan gitu ya. Dekat perumahan dan itu ya setiap dekat perumahan dia bikin satu gitu. Nah itu juga bisa menambah banyak cara sih. Tapi saya mohon maaf memang tidak terlalu mengikuti. Tapi tadi setelah itu ya saya dengar. Tapi intinya kita bagaimana kita itu melihat aja pesaing ngerjakan apa kita kerjakan juga gitu kan. Dan kalau boleh ya mungkin kita punya ide sendiri ya itu lebih bagus lagi gitu. Nah sebetulnya kan bisa diadakan kegiatan di masjid juga, kita pernah juga ngadain di halaman masjid gitu ya, ngadain beauty class juga pernah sih tim saya kerjakan itu. Jadi promo-promo itu mungkin sekali sih, semua itu bisa kita ini dukung. Nanti tinggal nanti koordinasi sama tim kami di Surabaya, itu bisa kita kerja, kita intinya kita memang akan sama gitu. Tapi memang inisiatif ini kadang-kadang memang harus dari pelanggan. Ya, jadi biasanya kayak Matahari Dep Store. Ya dari Matahari dia minta gitu. Kan kadang-kadang ya mungkin dari 212-nya juga minta. Kami kan juga nggak nawarin juga ke semua ya kayak gitu. Mungkin bisa banyak cara sih kita untuk bisa lebih rame. Oke, Ibu. Ibu ini minta waktu 2 pertanyaan lagi ya Bu, karena sudah reses. 2 pertanyaan lagi dan saya tutup ya. Nanti setelah ini tidak ada lagi yang reses. Kalau ada pun nanti saya tidak kita abaikan gitu. Tapi sebelumnya Ibu, saya perlu informasikan kepada yang ikut join di Zoom ini atau yang di Facebook. Insya Allah e-booknya Ibu Nur Hayati akan kita kirimkan di grup Telegram 212 Mart gitu. Oke. Ini Abu Sabilah, monggo. Pak Abu Sabilah ini nama aslinya sebenarnya Pak, bukan Pak Abu nih Pak. Siapa nih, mohon maaf saya lupa Pak. Pak Arun. Oh ya Pak Arun, monggo. Matur suwun Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Bu Nur Hayati, kesempatan yang langka bisa langsung. Alhamdulillah Bu, kebetulan istri dan anak-anak
perempuan saya juga memakai produk Wardah. Alhamdulillah. Cuma ada titipan pilihan warna untuk foundationnya kurang banyak, Bu. Ini titipan kalau disampaikan gitu ya, sudah saya sampaikan ini pilihan foundation warnanya kurang banyak gitu ya. Iya. Nah, itu itu pertanyaan titipan, tapi pertanyaan saya gini, Bu. Tidak banyak pengusaha muslim yang sukses seperti Ibu gitu, Bu ya. Mungkin saya ketidaktahuan saya, apakah mungkin pribadi Ibu atau ada gabungan pengusaha-pengusaha muslim yang sukses mendirikan suatu badan wakaf, Bu. Badan wakaf itu dia berfungsi seperti kalau kita melihat Harvard University itu kan pembiayaannya juga dana dari wakaf, Bu. Jadi dana wakaf itu dana yang mengendap pribadi yang tidak berkurang, tetapi hasil dari dana wakaf itu yang digunakan untuk kemanfaatan kelompok mereka gitu. Apakah Bu Nur Hayati juga sudah memikirkan atau sudah memulai mempunyai dana wakaf seperti yang kalau kita lihat orang pengusaha Aceh yang punya dana wakaf di Mekah, sehingga orang-orang yang Aceh berhaji itu diberikan hasil dari itu, diberikan tambahan uang saku seperti itu, Bu. Apakah Ibu Nur Hayati dan pengusaha-pengusaha muslim yang sukses di Indonesia ini punya suatu badan dana wakaf yang itu digunakan untuk pengembangan untuk kegiatan umat, Bu? Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampai saat ini sih nggak ngelola sendiri gitu ya, nggak ngelola sendiri. Jadi dana-dana kami itu kami kerjasama dengan dana lembaga zakat, lembaga kemanusiaan. Jadi bukan hanya Basnas, hampir semua lembaga zakat kita juga salurkan gitu. Jadi sama dompet duafa, Basnas, sebanyak kan lembaga zakat, Lazismu, Lazis NU gitu. Jadi kita sebar itu. Jadi kita nggak kelola sendiri seperti itu sih. Itu kan sama aja kan. Itu lebih ke penyaluran dana kan sebetulnya kan. Tapi kita memang tidak salurkan tidak kelola sendiri gitu. Seperti itu. Jadi kemudian saya juga ya pribadi kita ngadakan juga untuk wakaf produktif lah istilahnya ya. Itu ada saya bangun, ya kita nggak bisa sebutlah satu-satu, tapi intinya kita ngerjakan itu sih, teman caranya aja berbeda. Ya. Oke, Ibu, ini pertanyaan terakhir yang sudah resen dari Pak Andi Ihsan Arkam. Monggo Pak Andi Ihsan, mic-nya sudah saya buka. Baik, makasih Pak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, Pak ini posisi di mana Pak Andi? Saya di Bogor Pak, dari Tazkiyah. Ya. Iya. Bu, ini barangkali sisi yang berbeda dengan teman-teman 212, tapi tadi sempat saya lihat di presentasi Ibu mengenai pemberdayaan. Dari sudut pandang Ibu, ini ketidakberdayaan kaum perempuan kita ini seperti apa begitu, Bu? Kemudian apa kira-kira yang harus dilakukan? Mengingat tren perempuan kan semakin banyak nih Bu sekarang jumlahnya gitu. Lalu yang kedua terkait dengan itu, ini kalau produk Wardah, saya kesan aja nih Bu karena tidak pernah tahu lebih banyak gitu ya. Ini untuk menengah ke atas ya gitu, nggak menyentuh yang di bawah gitu, atau barangkali ada cara lain gitu untuk bisa menyentuhnya. Sekian Bu, makasih. Budaya perempuan ya Pak ya? Ya. Ya sebetulnya sih kami mengadakan itu untuk lebih ke program ekonomi ya perempuan ya. Ini kan kalau kita lihat itu memang perempuan perlu karena tidak berdaya gitu ya. Saya suka kasih tahu juga sebetulnya sih saya juga tidak suka dengan perempuan itu sebetulnya kuat gitu ya. Jadi kita sebetulnya lebih ke memotivasi juga. Perempuan itu sebetulnya multitasking gitu, punya banyak kelebihan. Tapi kadang-kadang perempuan banyak yang nggak sadar, ya kan. Nah itu selain kita ngadain latihan
kewirausahaan, kita juga memberi motivasi. Sebetulnya sepertinya begitu sih ya. Tapi ini memang PR kita juga. Jadi mengenai perempuan ini juga urusannya dengan bapak-bapak juga kali ya. Kadang-kadang bapak-bapak juga merasa mungkin padahal istrinya itu sebetulnya sih mungkin lebih hebat ya. Apa bisa lebih hebat? Tapi kadang-kadang kan dikasih beban yang sering, kadang-kadang kan ada yang saya dapatkan yang apa ya, ya kadang-kadang ada bapak-bapak yang kurang menghargai kalau sebetulnya perempuan itu juga. Jadi ini PR bersama sebetulnya sih. Ini PR bersama, bukan hanya PR sendiri-sendiri. Tapi menurut saya sih di Indonesia ini kan sebetulnya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesempatan itu bisa. Jadi saya suka sampaikan peluang itu ada gitu kan. Tapi kadang-kadang kita yang membatasi diri kita sendiri gitu. Nah, jadi mudah-mudahan, makanya saya sering kata kunci kita bisa sukses, saya bilang yang sederhana gitu ya. Kata kunci kita sukses sebagai ibu rumah tangga, bagaimana kita bisa punya asisten rumah tangga, mereka loyal ke kita gitu kan. Kalau kita punya asisten rumah tangga, tiap sebentar ganti, tiap sebentar ribut, nah itu udah susah kan. Jadi kata kuncinya sebetulnya bagaimana kita ngelola SDM itu sih sebetulnya. Saya kadang-kadang kasih tahu juga kata kunci untuk wanita sukses, ya dia bisa ngelola asistennya. Jadi kan kita bisa mendelegasikan tugas kita gitu kan. Nah itu saya merasakan betapa pentingnya SDM. Perusahaan pun juga maju karena SDM-nya kan gitu. Jadi latihan pertama ya dengan asisten rumah tangga kita. Nah kemudian tentu lanjut kalau kita jadi pengusaha kayak gitu. Nah mengenai wadah apa menengah atas, sebetulnya sih wadah rata-rata ya sih Pak ya. Memang produknya itu ada yang premium, tapi ada juga yang mass product seperti apa facial wash. Kita bedak juga bermacam-macam. Ada bedak yang harganya tapi ya di menengah sih. Tapi rencananya nanti kita juga akan masuk ke bawah ininya. Tapi dengan brand yang berbeda. Gitu. Oke. Ya, Oke, Ibu, saya kira kita akhiri saja pertemuan kita, memang karena waktu ya Bu ya. Baik. Dan apa namanya, dan kami sangat berterima kasih sekali dengan kehadiran Ibu di kajian kami ini. Tapi kalau bisa ada closing statement Bu dari Ibu, mohon maaf. Ya, baik. Ya, jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ya 5 karakter tadi ya, maksud saya kita bisa latih dari ke anak-anak cucu kita ya. Memang latihan karakter ini memang dari kecil, itu yang saya rasakan. Ya mudah-mudahan dengan udah menjadi 5 karakter, apapun bidang-bidang kita insya Allah akan sukses. Jadi apalagi kepedulian tadi ya, jadi dalam pandemi ini cobalah kepedulian ini memang kita saling jaga, saling jaga kebaikan, ya insya Allah masalah itu bisa selesai. Mungkin itu sedikit Pak Oni, mohon maaf kalau ada yang kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya. Kami juga memohon maaf Ibu atas apa yang kurang dari kami gitu, dan apa yang belum bisa kami jual untuk Wardah gitu loh Ibu. Tapi kami akan berusaha, karena kita komitmen kita itu adalah bagaimana meningkatkan produk-produk Muslim di 212 Maret ini. Dan atas nama ini banyak Ibu yang sudah di chat Telegram Ibu mengucapkan sangat terima kasih kepada Ibu. Ya, sama-sama gitu. Apa sudah bisa hadir di kajian ini, dan insya Allah jangan kapok-kapok nanti kalau kita undang lagi Ibu. Insya Allah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ke Ibu Sari. Ya, Ibu Sari yang sudah membantu saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Nur Hayati. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri saja kajian kita dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu kalau mau mundur diri. Ya. Monggo Ibu. Ya, izin Pak. Bu Nur Hayati, kami ya sama-sama Pak. Terima kasih, mudah-mudahan hasil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.